Pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah akuntansi biaya untuk kelas akuntansi sore 2018, saya akan membahas mengenai laporan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses. Nah, di dalam metode harga pokok proses atau yang sering disebut dengan proses costing merupakan metode pengumpulan biaya produksi didasarkan atas proses melalui departemen-departemen di dalam proses produksinya. Nah, di dalam metode harga pokok proses di sini dapat digunakan untuk perusahaan yang menghasilkan produk di mana produk yang dihasilkan merupakan produk yang homogen atau sama dan biasanya melalui proses produksi yang sama. Ya, ini bisa juga melalui satu departemen atau lebih dari satu departemen. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya di dalam perusahaan manufaktur untuk metode perhitungan harga pokok produksi bisa menggunakan dua metode. Ya, yang pertama yaitu metode harga pokok proses dan yang kedua menggunakan metode harga pokok pesanan. Di mana di dalam metode harga pokok pesanan biasanya digunakan untuk jenis usaha manufaktur di mana perusahaan tersebut melakukan kegiatan proses produksi jika terjadi pesanan atau mendapat pesanan. Kalau yang menggunakan metode harga pokok proses biasanya kegiatan produksinya itu dilakukan secara terus menerus, ya, dilakukan secara kontinu. Setiap hari melakukan proses produksi, entah ada pesanan atau tidak ada pesanan, maka perusahaan akan tetap melakukan proses produksi. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada karakteristik dari metode harga pokok proses. Yang pertama adalah sifat proses produksi. Ya, sifat proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur tersebut dilakukan secara terus-menerus. Jadi sifat proses produksinya itu dilakukan secara terus-menerus, ya, di setiap periodenya, ya, tanpa memandang ada pesanan atau tidak ada pesanan. Intinya perusahaan akan terus melakukan proses produksi setiap harinya. Kemudian yang kedua adalah tujuan produksi. Nah, tujuan produksi dengan metode harga pokok proses di sini untuk memenuhi gudang. Jadi intinya proses produksi ini dilakukan, ya, proses produksi ini dikerjakan oleh perusahaan hanya untuk tujuan memenuhi gudang, sehingga pada saat perusahaan itu akan melakukan penjualan produk atau produk perusahaan itu permintaan, ya, di pasar itu tinggi, maka perusahaan masih memiliki stok atau persediaan di dalam gudang untuk produk jadi produknya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan dari harga pokoknya. Pengumpulan dari harga pokok persatuan, ya, di dalam metode harga pokok proses itu biasanya dilakukan tiap akhir bulan atau setiap akhir periode. Jadi seperti itu. Jadi pengumpulannya setelah dilakukan proses produksi baru bisa dihitung harga pokok persatuan untuk tiap akhir periodenya. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan harga pokok persatuannya. Jadi perhitungan harga pokok persatuan juga bisa dihitung di akhir periode atau di akhir bulan setelah melakukan proses produksi. Jadi setelah dikumpulkan baru bisa dihitung untuk biayanya. Jadi seperti itu. Kemudian perbedaan antara metode harga pokok proses dan harga pokok pesanan. Nah, di sini untuk pengumpulan biaya produksinya, kalau harga pokok pesanan itu biasanya didasarkan atas pesanan. Jadi kalau ada pesanan baru bisa dikumpulkan biaya produksinya. Kalau harga pokok produksi per departemen produksi per periode akuntansi. Jadi maksudnya pengumpulan biayanya atas dasar berapa departemen yang digunakan untuk proses produksi, baru bisa diketahui berapa biaya produksi yang dikeluarkan per periodenya berdasarkan departemen yang menggunakan biaya produksi tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan perhitungan harga pokok produksi persatuan. Berdasarkan perhitungan harga pokok produksi persatuan di sini, kalau yang menggunakan harga pokok pesanan biasanya total biayanya atau jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan dibagi dengan jumlah pesanannya. Jadi jumlah biaya produksi total keseluruhan yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk pesanan nanti dibagi dengan jumlah unit pesanan yang bisa diproduksi. Nah, dan dilakukan saat pesanan itu selesai untuk diproduksi. Ya, kalau yang perhitungan harga pokok produksi persatuan untuk harga pokok proses, total biaya produksi yang dikeluarkan di periode tertentu
itu nanti dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama periode tertentu tersebut. Jadi jumlah produksi ya, misalkan di bulan Januari itu nanti yang digunakan untuk proses produksi itu nanti akan dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama bulan Januari ya, dan dilakukan biasanya setiap akhir periode akuntansi. Jadi seperti itu. Jadi setiap akhir bulan baru bisa dihitung berapa harga pokok produksinya untuk persatuannya. Kemudian yang ketiga adalah penggolongan biaya produksinya. Kalau penggolongan biaya produksi untuk harga pokok pesanan biasanya dipisahkan menjadi dua biaya, biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Biaya produksi langsung biasanya dibebankan pada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya. Jadi biaya produksi langsungnya misalkan bahan baku, BTKL seperti itu nanti dibebankan pada produk berdasarkan biaya yang sesungguhnya. Nah, kalau biaya produksi tidak langsung itu ditentukan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, karena BOP itu tidak bisa diidentifikasi langsung pada saat melakukan proses produksi ya untuk harga pokok pesanan, sehingga nanti ditentukan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, bisa dari bahan baku, bisa dari BTKL seperti itu. Nah, harga pokok proses ya untuk penggolongan biayanya tidak membedakan antara biaya produksi langsung maupun biaya produksi tidak langsung ya, tapi jika memproduksi hanya satu macam produk ya. Tapi kalau memproduksi lebih dari satu macam produk maka akan dibedakan antara biaya produksi langsung, begitu pula dengan biaya produksi tidak langsungnya. Nah, di sini yang paling penting adalah BOP-nya. BOP dibebankan pada produk berdasarkan pada biaya yang terjadi sesungguhnya. Jadi yang dipakai adalah BOPS. Ya, kan kemarin sudah saya jelaskan di materi aliran biaya produksi ya, ada BOP dibebankan, ada BOPS. BOP dibebankan itu BOP yang dibebankan untuk memproduksi produk, BOP sesungguhnya itu berarti biaya BOP yang dikeluarkan sesungguhnya saat memproduksi produk. Jadi ini yang dianggarkan, ini yang sesungguhnya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, unsur biaya yang dikelompokkan dalam BOP. Nah, unsur biaya yang dikelompokkan dalam BOP ya di sini untuk harga pokok pesanan adalah bahan baku penolong atau bahan penolong, BTKTL biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya produksi lain. Di mana BOP ini dibebankan pada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jadi nanti berdasarkan tarif berapa persen gitu ya dari bahan baku, berapa persen dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi seperti itu. Kemudian harga pokok proses di sini biaya produksinya itu selain biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan selain BTK. Jadi selain tiga biaya produksi ini maka dimasukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Nah, biasanya BOP dibebankan pada produk berdasarkan pada biaya sesungguhnya. Jadi walaupun pertama kali itu dibebankan, dianggarkan untuk biaya produksi BOP untuk produksi produk tertentu, maka yang diperhitungkan tetap biaya yang sesungguhnya terjadi atas dasar biaya overhead sesungguhnya terjadi. Jadi itu perbedaan antara harga pokok pesanan dengan harga pokok proses. Berikutnya adalah kegunaan dari informasi harga pokok proses. Jadi informasi dari penyusunan harga pokok proses di sini dapat dimanfaatkan untuk menentukan harga jual produk. Jadi nanti laporan dari harga pokok proses di sini dapat diketahui berapa harga jual dari produk yang bisa ditentukan oleh perusahaan. Ya, yang kedua adalah memantau realisasi biaya produksi. Jadi untuk melihat berapa realisasi dari penggunaan biaya produksinya. Ya, kemudian yang ketiga adalah menghitung laba atau rugi. Jadi informasi mengenai harga pokok produksi di sini dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk menghitung berapa laba atau rugi pada periode tertentu ya selama melakukan proses produksi. Nah, kemudian yang terakhir adalah menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan BDP. Jadi dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk menentukan berapa persediaan produk jadi yang dimasukkan ke dalam gudang dan berapa jumlah BDP yang masih, atau BDP itu barang dalam proses. Jadi berapa barang dalam proses yang masih ada di dalam proses produksi. Ya, jadi nanti bisa digunakan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut tadi. Ya, kemudian selanjutnya adalah
perhitungan harga pokok produksi. Nah, di sini untuk perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok proses, ada beberapa poin utama yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama data produksi, yang kedua adalah pembayaran biaya produksi, dan yang terakhir adalah perhitungan harga pokok produksi. Data produksi di sini ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa jumlah produk jadi ya yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu, beserta dengan barang dalam proses akhir yang belum selesai dikerjakan pada periode tertentu tersebut. Nah, yang kedua pembayaran biaya produksi untuk menghitung berapa jumlah elemen-elemen biaya ya yang digunakan dalam proses produksi ya untuk menentukan harga pokok produksinya nanti. Dan yang terakhir perhitungan harga pokok produksinya. Perhitungan pokok harga produksi di sini ini nanti digunakan untuk menghitung total keseluruhan dari biaya produksi yang digunakan beserta dengan biaya yang dikeluarkan selama produk itu belum selesai dikerjakan atau disebut dengan harga pokok barang dalam proses. Jadi seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas untuk yang poin pertama berkaitan dengan data produksi. Nah, di dalam data produksi yang perlu dipahami di sini, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana menghitung PMP, produk masuk dalam proses. Nah, produk masuk dalam proses di sini dapat dibagi menjadi 3. Jumlah produk jadi yang dihasilkan pada periode tertentu, jumlah BDP, jumlah barang dalam proses yang belum selesai dikerjakan pada periode tertentu, dan jika ada produk hilang, cacat atau rusak pada saat melakukan proses produksi di periode tertentu tersebut. Jadi 3 poin utama ini harus ada di dalam perhitungan data produksi. Ya, jumlahnya nanti dalam bentuk unit. Nah, berikutnya untuk perhitungannya ya, untuk perhitungan data produksi yang pertama kita cari dulu persediaan BDP awal. BDP awal ini diperoleh dari BDP akhir periode sebelumnya. Jadi mungkin di periode sebelumnya sudah melakukan proses produksi tetapi ada produk yang belum selesai dikerjakan. Nah, nanti akan dikerjakan di periode berikutnya, maka nanti akan menjadi BDP awal di periode berikutnya. Berikutnya ditambah dengan produk masuk periode ini. Produk masuk periode ini berarti produk yang sudah dikerjakan pada periode ini atau produk jadi yang sudah diselesaikan di periode ini. Kemudian ketemu yang namanya total unit yang diproses ya, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir ya, kemudian ketemulah yang namanya produk selesai. Jadi itu untuk menghitung data produksi di dalam laporan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok proses. Jadi seperti itu. Poin kedua dalam menyusun laporan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok proses adalah pembebanan biaya produksi. Pembebanan biaya produksi menjadi sangat penting di dalam penyusunan laporan harga pokok produksi untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses produksi suatu produk. Di dalam pembebanan biaya produksi meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah jenis biayanya. Jenis biaya di sini adalah jenis biaya produksi yang digunakan untuk proses produksi. Nah, biasanya ada biaya bahan baku, BTKL, dan BOP. Yang kedua adalah jumlah. Nah, jumlah di sini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk pembebanan biaya produksi terhadap produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah penentuan produk ekuivalen atau unit ekuivalen untuk menentukan barang dalam proses yang belum selesai untuk dikerjakan pada periode saat ini, sehingga perlu diperhitungkan untuk menentukan pembebanan biaya produksinya. Yang terakhir adalah untuk mengetahui biaya per unit dari barang yang diproduksi. Jadi hasil akhirnya nanti kita bisa mengetahui berapa biaya per unit untuk masing-masing produk yang dihasilkan, sehingga kita bisa menentukan harga jual untuk produk per unitnya. Nah, di sini untuk menghitung biaya nanti bisa dihitung menggunakan rumus harga pokok barang dalam proses awal. Harga pokok barang dalam proses awal di sini diperoleh dari harga pokok BDP akhir di periode sebelumnya ditambah dengan biaya
produksi di periode ini. Kemudian selain perhitungan elemen biaya dalam proses produksi, yang paling penting adalah penentuan unit ekuivalennya. Penentuan unit ekuivalen atau yang disebut dengan produk ekuivalen merupakan jumlah produk dalam proses yang diperhitungkan seolah-olah produk tersebut sebagai produk jadi, ya, seolah-olah sebagai produk jadi sesuai dengan tingkat penyelesaian yang telah digunakan dalam penggunaan biaya produksi untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, di sini jumlah yang dihitung adalah jumlah barang dalam proses untuk memproduksi produk yang belum selesai dikerjakan menjadi produk jadi. Nah, di sini untuk menentukan jumlah produk dalam proses, nanti kita bisa melihat dari penentuan tingkat penyelesaian penggunaan dari biaya produksinya. Jadi nanti TP di sini dalam bentuk persentase. Nah, untuk menghitung UE bisa dirumuskan sebagai berikut. PJ produk jadi ditambah dengan persediaan BDP akhir dikali dengan TP. Ya, produk jadi di sini diperoleh dari produk jadi periode saat ini dilakukan pengerjaan proses produksi ditambah dengan persediaan barang dalam proses akhir di periode ini. Jadi misalkan di periode ini perusahaan melakukan proses produksi, tidak selalu semua ya dalam proses produksi itu bisa dihasilkan menjadi produk jadi semua. Bisa saja di dalam proses di dalam periode saat ini ada barang dalam proses yang belum bisa dihasilkan untuk menjadi produk jadi, maka perlu dihitung berapa barang dalam proses tersebut. Nah, sehingga disebut dengan BDP akhir di sini dikali dengan TP, tingkat penyelesaian dari penggunaan biaya produksinya. Nah, yang ketiga adalah penentuan harga pokok. Nah, penentuan harga pokok produk di sini nanti bisa digunakan untuk menentukan berapa harga jual produk yang harus ditentukan oleh perusahaan atas dasar jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, di sini untuk penentuan perhitungan harga pokok produk, hal-hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah harga pokok produk jadinya. Ini nanti kita hitung berapa harga pokok produk jadi ya selama periode ini. Ya, kemudian ditambah dengan harga pokok BDP barang dalam proses periode ini ditambah dengan harga pokok produk jika ada barang yang cacat, rusak atau hilang pada saat pengerjaan proses produksi. Jadi harga pokok ini nanti akan diperhitungkan secara keseluruhan. Nanti ketemu yang namanya perhitungan harga pokok produksi. Nah, di sini untuk menyusun yang namanya harga pokok produk ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah berapa jumlah BDP awalnya. Ya, BDP awal dari BDP akhir periode sebelumnya ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode ini. Maksud biaya di sini adalah biaya produksinya, yaitu bahan baku, BTKL dan BOP. Total dari biaya produksi di sini nanti ditambah dengan harga pokok BDP awal, ketemu total biaya produksinya atau ketemu harga pokok produknya. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang adalah untuk penyelesaian ya metode harga pokok proses menggunakan atau melalui satu departemen. Maksudnya di sini adalah barang yang diproses atau barang yang diolah di dalam perusahaan itu hanya melalui satu departemen utama saja. Jadi pada saat perusahaan itu melakukan proses produksi hanya membutuhkan satu departemen untuk melakukan pengolahan sampai dengan menghasilkan produk jadinya. Nah, tetapi di sini saya akan berikan contoh dengan adanya persediaan BDP awal dari periode sebelumnya. Jadi kita akan mengolah produk melalui satu departemen dengan menggunakan metode harga pokok proses, tetapi kita gunakan persediaan BDP awal ya yang diperoleh dari persediaan BDP akhir periode sebelumnya. Jadi maksudnya di sini BDP awal itu barang dalam proses periode sebelumnya yang belum selesai dikerjakan akan dikerjakan di periode berikutnya. Nah, itu disebut dengan BDP awal untuk periode saat ini. Nah, contoh soalnya sebagai berikut.
PT XYZ memproduksi produk X selama Januari 2015 sebanyak 50.000 unit. Pada tanggal 1 Januari 2015 memiliki persediaan BDP awal 10.000 unit. Nah, BDP awal ini diperoleh dari persediaan BDP akhir periode sebelumnya. Ya, ini BDP barang dalam proses periode sebelumnya yang belum selesai dikerjakan, yang akan dikerjakan di periode ini. Nah, ini barang masuk yang akan dikerjakan. TP tingkat penyelesaian itu bahan baku 100%, BTK 50% dan BOP 40%. Ya, untuk melakukan proses produksi untuk BDP-nya. Nah, sedangkan pada akhir bulan perusahaan memiliki BDP akhir 20.000 unit. Jadi pada saat proses produksi periode saat ini, ternyata barang dalam proses akhir untuk periode saat ini yang belum bisa diselesaikan menjadi produk jadi adalah 20.000 unit. Nah, 20.000 unit ini nanti akan digunakan untuk menentukan persediaan akhir, persediaan awal di periode berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, berikut adalah informasi data biaya produksinya. Ya, ini ada biaya yang saya peroleh melalui biaya periode sebelumnya dan biaya periode untuk memproduksi produk saat ini. Ya, ada bahan baku, ada BTKL dan ada BOP. Di sini kalian disuruh untuk menyusun perhitungan harga pokok produksinya dengan total biaya periode bulan lalu atau periode lalu adalah 7.400.000 dan untuk biaya periode saat ini 25 juta. Nah, jadi seperti itu. Nah, penyelesaian yang pertama adalah kita harus menentukan dulu data produksinya. Nah, data produksi di sini bisa kita lihat melalui tingkat penyelesaian sebagai berikut. Ya, yang pertama untuk menghitung data produksi, ya itu bisa menggunakan rumus ini. Ya, ini rumus yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya tadi untuk menghitung data produksi bahwa PMP produk masuk proses ya ditambah dengan BDP awal barang dalam proses awal sama dengan harus sama hasilnya dengan jumlah produk jadi yang dihasilkan di periode saat ini ditambah dengan BDP akhir yang dilakukan di dalam proses produksi belum selesai pada periode ini. Jadi nanti PMP ditambah BDP awal hasilnya harus sama dengan PJ ditambah dengan BDP akhir. Nah, dari contoh soal di atas, jika kita menentukan data produksinya, kita bisa memasukkan di sini BDP awalnya terlebih dahulu. BDP awal 10.000 unit itu dari sini. Ya, 10.000 unit ditambah dengan PMP produk masuk proses tadi 50.000 unit. Nih, dari sini, dari soalnya. Kemudian total unit yang diproses adalah 60.000 unit. Ya, dari persediaan BDP awal ditambah PMP-nya ketemu 60.000 unit. Nah, ternyata persediaan akhir ya dari BDP-nya itu 20.000 unit di sini. Nah, 20.000 unit ini nanti akan mengurangi total unit yang diproduksi ya atau total unit yang diproses. Ketemulah produk selesai atau produk jadi 40.000 unit di sini. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk perhitungan yaitu BDP akhir 20.000 unit dan produk jadi 40.000 unit. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah pembuatan UE-nya. Jadi selain kita menentukan data produksinya, kita juga perlu menentukan UE untuk melakukan perhitungan biaya produksinya. Nah, UE ya untuk menentukan berapa nanti biaya produksi yang digunakan untuk proses produksi di periode saat ini bisa dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Produk jadi ditambah dengan persediaan BDP akhir dikali TP-nya. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, di sini untuk bahan baku ya. Untuk bahan baku bisa kita hitung menggunakan rumus PJ 40.000 unit. Ini dari produk jadi yang kita ketahui yang sudah kita hitung di slide sebelumnya tadi. 40.000 unit ditambah 20.000 unit itu dari sini ya, 20.000 unit dari BDP akhir dikali tingkat penyelesaian 100%, itu dari sini. Ini TP-nya, ini untuk bahan baku, untuk BTK, dan ini untuk BOP. Nah, karena bahan baku 100%, kita masukkan 100%, ketemu 60.000 unit. Yang kedua BTK.
BTK bisa dihitung menggunakan rumus 40.000 unit dari produk jadi tadi ditambah dengan perkalian 20.000 unit dari BDP akhir dikali dengan tingkat penyelesaian untuk BTK-nya, yaitu 50% di sini, ketemu 50.000 unit. Kemudian yang terakhir adalah BOP. Untuk menentukan BOP, cara menghitungnya sama, cuma di sini perbedaannya hanya ada di tingkat penyelesaiannya. BOP di sini tingkat penyelesaiannya 40%, jadi totalnya 48.000 unit. Jadi itu untuk menghitung UE-nya. Nah, UE ini nanti akan mempengaruhi biaya produksi saat menghitung harga pokok produksinya. Nah, sekarang penyusunan laporan harga pokok produksinya. Nah, ini soalnya. Nah, untuk menyusun laporan harga pokok produksi, ya, yang pertama kita buatkan judulnya dulu. Jadi judulnya adalah laporan harga pokok produksi per 31 Januari 2015. Jangan lupa di atasnya dikasih nama perusahaannya. Ini nama perusahaannya tidak kelihatan. Jadi nama perusahaannya PT Sukses, laporan harga pokok proses 31 Januari 2015. Poin pertama yang harus kita masukkan adalah data produksinya tadi yang sudah kita hitung. Data produksi diperoleh dari PMP, produk masuk dalam proses, 50.000 unit di sini ini. Kemudian kita masukkan lagi persediaan awalnya. Persediaan awal di sini 10.000 unit. Nah, totalnya adalah 60 juta di sini, 50.000 unit ditambah 10.000 unit. Nah, PJ-nya itu 40.000 unit dari perhitungan slide sebelumnya tadi. PJ 40.000 unit ditambah dengan BDP akhir yang diperoleh adalah 20.000 unit di sini. Nah, total PJ ditambah total BDP totalnya adalah 60.000 unit. Nah, total PJ dan BDP di sini harus sama dengan total PMP ditambah dengan persediaan BDP awal. Jadi totalnya 60.000 unit. Ya, sama-sama 60.000 unit. Jika tidak sama berarti salah. Nah, yang kedua adalah poin menghitung biaya pembebanan produksinya. Ya, biaya yang dibebankan untuk proses produksi itu nanti ada 3, ya. Ada biaya bahan baku, ada BTK, dan ada BOP. Nah, di sini untuk bahan baku jumlah biayanya sebesar 18 juta. Ini diperoleh dari soalnya yang di sini. Biaya periode tahun lalu atau biaya periode lalu 3 juta di sini ditambah dengan biaya periode saat ini untuk proses produksi 15 juta di sini. Totalnya 18 juta. Ya, jadi 18 juta itu diperoleh dari situ. 3 juta ditambah 15 juta di sini. UE-nya 60.000 ini diperoleh dari perhitungan UE yang sudah kita hitung tadi di sini di slide sebelumnya. Nah, kemudian untuk menghitung yang namanya biaya per unit itu bisa dihitung dari jumlah biaya dibagi dengan UE. Ya, jumlah biaya dibagi dengan UE. Berarti 18 juta di sini dibagi dengan 60.000 unit, ketemu 300 rupiah untuk biaya bahan baku per unitnya. Nah, ini juga akan diterapkan untuk BTK. Kalau BTK jumlah biayanya 5.200.000, ini dari 1.200.000 di sini ditambah dengan 4 juta di sini, ya. Kemudian dibagi dengan UE-nya 50.000 unit dari sini, dari perhitungan di slide sebelumnya, ketemu biaya per unitnya 104 rupiah untuk BTK. Nah, dan yang terakhir adalah BOP-nya. BOP-nya 9.200.000 dari 3.200.000 ditambah dengan 6 juta. Dibagi dengan UE 48.000 unit di sini, nih, ketemulah 191,67 rupiah. Ini untuk pembebanan biaya per unit BOP-nya. Nah, sekarang total keseluruhan dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi adalah 32.400.000 dengan total biaya per unit, ya, dari produk yang dihasilkan adalah 595 rupiah, 595,67 rupiah. Jadi seperti itu untuk pembebanan biaya produksi terhadap produk yang dihasilkan. Berikutnya adalah perhitungan harga pokok produksi. Di dalam perhitungan harga pokok produksi ada 3 poin utama tadi yang perlu kita perhatikan, yaitu kita harus menentukan harga pokok produk jadinya,
kita hitung harga pokok BDP akhirnya, dan kita juga harus menghitung harga pokok untuk barang rusak, cacat atau hilang jika ada. Nah, di sini langkah pertama kita harus menentukan dulu harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Karena melalui satu departemen, maka dari itu harga pokok produk jadinya langsung saja ditransfer ke gudang. Tapi kalau melalui beberapa departemen, berarti nanti kita selesaikan sampai dengan departemen terakhir. Jadi seperti itu. Nah, di sini untuk menghitung harga pokok jadi yang ditransfer ke gudang itu bisa dihitung menggunakan rumus PJ dikali dengan jumlah biaya per unit. Nah, PJ-nya di sini dikali dengan jumlah biaya per unit. PJ diperoleh dari perhitungan produk jadi di slide sebelumnya, yaitu 40.000 unit. Ya tadi ya. Dikali dengan jumlah biaya per unitnya, yaitu Rp595,67 di sini. Nah, ketemu 23.826.800. Nah, kemudian baru kita menghitung harga pokok persediaan BDP akhir. Tadi BDP akhir di sini totalnya adalah 20.000 unit. Nah, 20.000 unit ini nanti yang akan digunakan untuk perhitungan penentuan BDP akhir. Yang pertama untuk bahan baku. BDP akhir 20.000 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Untuk bahan baku di sini tadi 100% dikali dengan biaya per unit untuk bahan bakunya Rp300 di sini. Ketemu 6 juta. Untuk BTK 20.000 unit di sini dari BDP akhir dikali dengan 50%-nya. Ya, 50% di sini untuk tingkat penyelesaiannya dikali dengan Rp104. Rp104 itu dari sini. Ya, ketemu Rp1.040.000. Kemudian yang berikutnya adalah BDP-nya. Nah, BOP-nya. Untuk menentukan BOP sama, cuman bedanya hanya di persentase dari tingkat penyelesaian 40% di sini dan biaya per unitnya tadi Rp191,67. Nah, total dari keseluruhan harga pokok persediaan BDP akhir adalah sebesar Rp8.573.360. Nah, ini nanti akan ditambahkan dengan harga pokok produk jadinya tadi. Ya, jika ada produk rusak, maka kita harus menentukan harga pokok produk rusaknya. Karena di sini tidak ada, maka harga pokok produk jadi ditambah dengan harga pokok persediaan BDP akhir, ketemu yang namanya total harga pokok produksi atau total biaya produksi sebesar Rp32.400.160. Ini nolnya kurang 1. Nah, hasil dari total biaya produksi di sini harus sama dengan total dari jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi ini 32.400 ini harus sama dengan total biaya produksi 32.400.000. Ya, harus sama. Kalau tidak sama berarti salah. Kecuali misalkan seperti ini kan ada selisihnya Rp160. Ini terjadi selisih karena penentuan hasil apa di sini? Penentuan hasil dari ini BOP-nya. Itu kan ada koma-komanya. Lah, pengaruh dari nilai koma-koma di sini, angka di belakang koma di sini, maka akan mempengaruhi dari jumlah perhitungan biaya produksinya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan ini bulat, ya hasilnya bulat, ini bulat, maka ketemunya akan sama 32.400. Karena di sini BOP-nya itu bukan bilangan bulat, ya, ada komanya. Ya, di belakang koma ada 2 angka, maka juga akan berpengaruh terhadap perhitungan biaya produksinya. Tetapi intinya di sini selisihnya tidak terlalu besar, tidak masalah. Jadi seperti itu. Nah, ini harus sama. Jadi itu untuk laporan harga pokok proses melalui satu departemen saja. Nah, berikutnya adalah jadi setelah kita menyusun laporan harga pokok produksi pada PT Sukses tadi, berikutnya kita perlu mencatat jurnal yang dibutuhkan untuk mencatat laporan harga pokok produksi tersebut. Yang pertama adalah jurnal mencatat biaya produksi ke BDP. Jadi maksudnya di sini perusahaan sudah menyediakan berbagai macam biaya produksi yang nantinya akan dialokasikan ke dalam proses produksi atau disebut dengan BDP, barang dalam proses. Nah, debitnya adalah BDP BBB, BDP BTK dan BDP BOP. Nah, BDP BBB, BDP BTK dan BDP BOP ini diperoleh dari sumbernya ya melalui persediaan bahan baku untuk BBB,
ya, diperoleh dari gaji dan upah untuk BTK dan rekening berbagai rekening dikredit untuk BOP. Jadi ini sumber untuk alokasi ke BDP-nya. Nah, sumber ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari laporan harga pokok produksinya tadi di posisi pembebanan biaya tadi di sini. Nah, ini hasilnya diperoleh dari sini. Nah, ini ya. Berikutnya jurnal untuk mencatat BDP ke produk jadi. Jadi setelah dialokasikan ke BDP, maka barang yang diproses tadi akan menghasilkan produk jadi. Maka perlu mencatat alokasi BDP ke produk jadi. Debitnya adalah produk jadi. Nah, produk jadi di sini diperoleh dari sini. Ini ya. Kemudian kreditnya BDP BBB ya 12 juta, BDP BTK 4.160.000 dan BDP BOP 7.666.800. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari produk jadi ya, produk jadi dikali dengan biaya per unitnya. Tadi produk jadinya adalah 40.000 unit. Ya, 40.000 unit dikali dengan biaya produksinya di sini per unitnya. Nah, ini untuk bahan baku Rp300. Nah, nanti untuk BTK ini tinggal diganti Rp300 ini diganti menjadi Rp104. Kemudian BOP itu nanti diganti menjadi Rp191,67. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah jurnal menutup BDP akhirnya. Nah, jurnal untuk menutup BDP akhir ya, debitnya itu persediaan BDP akhir Rp8.398.020 itu diperoleh dari sini, ini total BDP ini ya. Kemudian kreditnya BDP BBB, BDP BTK dan BDP BOP ini diperoleh dari sini. Nah, ini ya, diperoleh dari sini 6 juta, 1.040.000 dan 1.533.360. Itu untuk mencatat penutupan BDP akhir, di mana penyusunan laporan harga pokok produksinya berdasarkan satu departemen saja untuk proses produksinya. Jadi seperti itu ya. Berikutnya adalah contoh untuk metode harga pokok proses, di mana proses produksi itu diolah melalui dua departemen. Sebenarnya tidak hanya dua departemen, bisa saja 3 dan seterusnya. Nah, di sini jika metode harga pokok proses itu diolah melalui dua departemen, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harga pokok jadinya. Pada saat perusahaan sudah menentukan harga pokok jadi, ya, maka harga pokok produk jadi departemen sebelumnya, berarti ini departemen 1, itu nanti harus ditransfer ke departemen berikutnya, yaitu departemen 2. Ya, jika nanti ada 3 departemen, maka departemen 2 akan ditransfer ke departemen 3. Jadi seperti itu terus. Departemen 1 ditransfer ke departemen 2, departemen 2 ditransfer ke departemen 3 dan seterusnya. Itu untuk harga pokok produk jadi. Nah, untuk harga pokok barang dalam proses atau BDP di sini, ini BDP akhir, nanti akan ditransfer juga dari departemen 1, itu nanti akan ditransfer ke departemen kedua, ya, departemen 2 juga akan ditransfer ke departemen ketiga dan seterusnya. Jadi saling berhubungan. Nah, jadi tidak ada putusnya karena di sini proses produksinya secara terus-menerus. Jadi biaya yang dikeluarkan atau penentuan harga pokok produknya, ya, itu nanti juga akan saling berkaitan. Yang terakhir adalah laporan harga pokok produksinya. Pada saat menyusun laporan harga pokok produksi, ya, jika melalui lebih dari 2 departemen, maka masing-masing departemen harus dibuatkan laporan harga pokok produksinya. Misalkan ada 2 departemen, berarti kita membuat laporan harga produksi departemen 1, kita juga harus membuat laporan harga produksi departemen 2. Jika ada 3 departemen, maka kita juga akan membuat laporan harga produksi departemen 3. Jadi nanti kita akan membuat banyak sekali laporan harga pokok produksi jika departemennya itu banyak. Ya, maksudnya departemen di sini adalah departemen untuk mengolah produknya. Ya, dari produk awal itu diproses sampai dengan nanti menghasilkan produk jadi, itu melalui beberapa departemen. Nah, itu nanti harus dibuatkan laporannya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contohnya PT XYZ memiliki data produksi sebagai berikut. Ya, jadi PT XYZ ini memiliki usaha memproduksi produk
melalui dua departemen utama, Departemen 1 dan Departemen 2. Di Departemen 2 di sini perusahaan sudah bisa menghasilkan produk jadinya, maksudnya seperti itu. Data biayanya ada produk jadi, Departemen 1 17.500, Departemen 2 15.000 unit. BDP-nya Departemen 1 500 unit dan Departemen 2 2.500 unit dengan tingkat penyelesaian BDP akhirnya sebagai berikut. Ya, ini tingkat penyelesaiannya. Kemudian ini informasi dari biaya yang dikeluarkan selama proses produksi melalui dua departemen utama. Nah, di sini kalian disuruh menghitung harga pokok produksinya. Nah, langkah yang pertama sama seperti kita menyusun laporan harga pokok produksi melalui satu departemen di slide sebelumnya tadi. Jadi kita menghitung data produksinya dulu, berikutnya kita menghitung pembebanan biayanya berdasarkan UE-nya tadi. Nah, di sini saya sudah memiliki laporannya. Ya, ini laporan harga pokok produksi untuk Departemen 1 pada PT XYZ di periode 31 Januari 2015. Poin pertama adalah data produksi. Kita tentukan data produksinya dulu. PMP 18.000 unit. Nah, 18.000 unit itu dari mana? 17.500 ini ditambah dengan 500 di sini. Totalnya 18.000 unit. Kemudian persediaan BDP Departemen 1 itu 500 unit ditambah dengan produk jadi Departemen 1 17.500. Jadi total produk yang dihasilkan adalah 18.000 unit. Jadi seperti itu. Ya, karena di sini tidak ada BDP awalnya, maka BDP awalnya tidak dihitung. Jadi yang dihitung hanya PMP-nya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita harus menyusun biaya yang dibebankan, ya, biaya yang dibebankan terhadap proses produksi melalui Departemen 1. Ya, ini baru Departemen 1. Nah, elemen biayanya ada bahan baku. Ya, bahan baku di sini jumlah biayanya ini diperoleh dari sini, ya. Kemudian 17.900 itu diperoleh dari mana? 17.900 ini diperoleh dari produk jadinya, ini 17.500 ditambah dengan perkalian 500 unit dari BDP akhir dikali dengan TP-nya. TP-nya tadi 80% di sini. Totalnya 17.900. Biaya per unitnya 53.700.000. Jumlah biaya di sini dibagi dengan UE, ketemu Rp3.000. Untuk BTK sama, ya, data biayanya diperoleh dari soalnya di sini 89 juta. UE-nya diperoleh dari 17.500 dari produk jadinya ditambah dengan perkalian dari 500 dari BDP akhir dikali TP. 60% di sini. Kemudian yang terakhir adalah BOP. Cara menghitungnya juga sama. Nah, sekarang total dari keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan adalah Rp178.100.000 dengan total biaya per unit yang dikeluarkan adalah 10.000 unit. Poin ketiga adalah perhitungan harga pokok produksi. Di dalam perhitungan harga pokok produksi di sini, kita harus memperhitungkan berapa harga pokok produk jadi untuk ditransfer ke periode berikutnya. Untuk ditransfer ke departemen berikutnya. Karena di sini melalui lebih dari satu departemen, maka harga pokok jadi untuk departemen 1 akan ditransfer, ya, ke dalam harga pokok produksi untuk departemen kedua. Nah, di sini untuk menghitung harga pokok jadi departemen 1 yang akan ditransfer ke departemen 2, caranya sama seperti di laporan harga pokok produksi melalui satu departemen di slide sebelumnya tadi yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi produk jadinya nanti tinggal dikalikan dengan jumlah biaya per unitnya di sini. Jadi 17.500 unit dari produk jadi di sini dikali dengan total biaya per unitnya 10.000, ketemu 175 juta. Baru kita menghitung harga pokok persediaan BDP akhir di departemen satunya, yaitu untuk bahan baku BDP akhir 500 unit di sini dikali dengan TP 80% di sini, dikali dengan Rp3.000 untuk biaya per unit bahan bakunya, ketemu 1.200.000. Kemudian untuk BTK-nya sama. Perbedaannya hanya di persentase TP-nya. Di sini 60% dengan biaya per unitnya Rp5.000. Dan untuk BOP
sama ya, TP-nya saja yang berbeda, 40% di sini, dan biaya per unitnya Rp2.000 dari sini. Nah, ketemu 400.000. Total biaya dalam proses ya, barang dalam proses itu 3.100.000. Nah, 3.100.000 di sini nanti tinggal ditambahkan dengan harga pokok produk jadinya. Ketemu total biaya produksi di tanggal 31 Januari 2015 atau di periode Januari 2015 sebesar 178.100.000. Nah, total di sini harus sama dengan total yang ada di jumlah biaya produksi yang dibebankan di poin kedua di sini. Jadi harus balance atau harus sama. Jadi seperti itu. Jika tidak sama maka salah ya. Jadi biaya yang dikeluarkan juga sama dengan biaya produksi di akhir periodenya. Jadi seperti itu. Itu untuk laporan harga pokok proses Departemen 1. Kemudian laporan harga pokok proses Departemen 2 ya, bisa disusun sama persis seperti penyusunan laporan harga pokok proses di Departemen 1. Kita tentukan dulu data produksinya. Ya, data produksinya tadi PMP Departemen 2 17.500, di mana persediaan BDP Departemen 2 itu 500 unit dan produk jadinya itu 15.000. Jadi jumlah produk yang dihasilkan sama 17.500 dengan PMP Departemen 2-nya. Nah, berikutnya baru kita hitung biaya yang dibebankan untuk memproduksi produk di Departemen 2-nya. Jadi untuk menentukan harga pokok produk jadinya, untuk menentukan tambahan biaya Departemen 2 ini bisa diperoleh dari data informasi Departemen 2 tadi. Ya, di soalnya ini ya, kita masukkan di sini. Nah, untuk UE-nya itu bisa dihitung menggunakan rumus PJ ditambah dengan BDP akhir dikali TP. PJ-nya tadi 15.000 unit. Nih PJ-nya untuk Departemen 2 ditambah dengan 2.500 dari BDP akhir Departemen 2 ini dikali dengan TP-nya. TP-nya dari mana? TP-nya dari sini. Nih bahan baku 50% di sini. Ketemu 16.250. 1.000 di sini diperoleh dari 16.250 di sini dibagi dengan 16.250, ketemu Rp1.000. Kemudian BTK-nya juga sama, 16.500 diperoleh dari 15.000 unit dari produk jadi di sini ditambah dengan BDP akhir 2.500 di sini dikali dengan TP-nya. TP-nya yaitu 60% di sini, ketemu 16.500. Begitu pula untuk BOP-nya. Nah, ketemu biaya per unitnya ini masing-masing, tinggal jumlah biayanya dibagi UE, ketemu di sini. Nah, total biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi ya dari harga pokok produk jadi, jumlah biayanya tadi ditambah dengan total tambahan biaya Departemen 2, ketemu 257.250.000 di sini. Sekarang untuk perhitungan harga pokok produksinya. Untuk perhitungan harga pokok produksi di sini nanti ada dua harga pokok produksi yang perlu diperhitungkan yang diambil dari Departemen 1, yaitu untuk harga pokok persediaan BDP akhir dari Departemen 1-nya. Kalau tadi harga pokok produksi Departemen 1 itu diambil untuk menambah elemen biaya di dalam pembebanan biaya, sedangkan untuk harga pokok persediaan BDP akhir Departemen 1 itu nanti akan mempengaruhi di dalam perhitungan harga pokok produksinya. Nah, sebelum kita menghitung berapa harga pokok persediaan BDP akhir Departemen 1, kita perlu menghitung harga pokok produk jadi Departemen 2-nya, yaitu 15.000 unit ya dikali dengan Rp15.000 biaya produksi yang dikeluarkan, ketemu 225 juta di sini. Nah, baru kita menghitung harga pokok persediaan BDP akhir Departemen 1, yaitu 2.500, yaitu dari BDP akhir di sini dikali dengan 10.000. Rp10.000 ini diperoleh dari sini. Ya, dari Departemen 1, ketemu 25 juta. Nah, untuk menghitung harga pokok persediaan BDP akhir Departemen 2, ini BDP akhir dari masing-masing biaya yang dikeluarkan itu nanti akan dibebankan BDP akhir dikali dengan TP-nya masing-masing. Ini TP-nya, kemudian dikalikan dengan biaya per unit masing-masing untuk biayanya yang digunakan untuk proses produksi, ketemu BDP akhir Departemen 2
sebagai berikut. Nah, total BDP akhir dari Departemen 2 adalah 32.250.000. Ini nanti ditambah dengan harga pokok persediaan BDP akhir Departemen 1 ditambah dengan harga pokok produk jadi Departemen 2. Ketemu hasilnya yaitu sebesar 257.250.000. Lah, hasil di sini ya untuk total pembebanan biaya sebesar 257.250.000 di sini harus sama dengan jumlah total biaya produksi di periode akhir Januari 2015. Jadi harus sama. Jadi itu laporan harga pokok produksi untuk Departemen 2 ya, yang saling berhubungan dengan Departemen 1 tadi. Nah, berikutnya adalah yang terakhir untuk pencatatan jurnalnya. Nanti ada jurnal untuk mencatat Departemen 1 dan ada jurnal untuk mencatat Departemen 2. Yang pertama adalah jurnal untuk mencatat persediaan produk jadi Departemen 1. Debitnya adalah persediaan produk jadi Departemen 1, kreditnya BDP BBB Departemen 1 ya. Kemudian kredit lagi BDP BTKL Departemen 1 dan BDP BOP Departemen 1. Nah, informasi dari masing-masing saldo yang tertera di dalam jurnal itu bisa dilihat dari informasi sebagai berikut. Ya, untuk BDP, BBB, BDP BTKL dan BDP BOP itu diperoleh dari biaya per unit dari masing-masing biayanya dikali dengan PJ-nya. Nanti ketemu di sini. Kemudian yang kedua adalah mencatat harga pokok BDP. Debitnya harga pokok BDP, kreditnya BDP BBB Departemen 1, BDP BTKL Departemen 1 dan BDP BOP Departemen 1 ya. Kemudian berikutnya untuk mencatat persediaan produk jadi Departemen 2-nya. Nah, ini diperoleh dari debit persediaan produk jadi Departemen 2 ya, kreditnya harga pokok produk jadi Departemen 2 ya, itu diperoleh dari sini persediaan produk jadi Departemen 2-nya 2250 itu diperoleh dari sini. Ini dari laporan harga pokok produksi Departemen 2 tadi ya. Kemudian harga pokok produk jadi Departemen 2 di sini 150 juta di sini. Ini diperoleh dari 15.000 unit produk jadi dikali dengan 10.000 unit nih ya, biaya produksi yang dikeluarkan. Jadi seperti itu. Kemudian debit lagi kredit lagi BDP BBB Departemen 2 15 juta. 15 juta itu diperoleh dari 15.000 unit di sini. Ini dikali dengan 10.000 di sini. Dikali dengan 1.000 rupiah untuk biaya per unitnya. Kemudian BDP BTKL untuk Departemen 2 itu diperoleh dari biaya per unitnya tadi dikali dengan PJ-nya. Jadi seperti itu. Kemudian BDP BOP Departemen 2 45 juta diperoleh dari biaya per unit BOP-nya, kemudian dikali dengan 15.000 dari produk jadinya. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir itu mencatat harga pokok BDP Departemen 2-nya ya. Harga pokok BDP Departemen 2 debit, kreditnya harga pokok BDP Departemen 2, kreditnya lagi BDP BB Departemen 2, BDP BTKL Departemen 2 dan BDP BOP Departemen 2. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini 32.250 itu diperoleh dari sini. Ya, total BDP akhirnya. Kemudian masing-masing ini ya, masing-masing BDP yang dialokasikan ke bahan bakar, masing-masing biaya yang dialokasikan ke BDP diperoleh dari sini. Nih, kemudian 25 juta ini diperoleh dari persediaan BDP awal Departemen 1 di sini. Jadi seperti itu. Nah, ini salah ya, ini harga pokok BDP Departemen 1. Jadi harga pokok BDP Departemen 1 25 juta diperoleh dari sini. Nah, harga pokok BDP Departemen 2 32.250.000 diperoleh dari sini. Jadi seperti itu. Ya, itu jurnal yang digunakan untuk mencatat laporan harga pokok proses Departemen 1 dan Departemen 2. Jadi seperti itu. Ya. Nah, berikut adalah materi berkaitan dengan metode harga pokok proses yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dan jika ada yang ingin bertanya, silahkan komentar di link video YouTube
di bawah ini. Terima kasih.